Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novela Devi Pratiwi. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, bidang studi Bahasa Indonesia Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia, tahukah kalian bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman Belanda hingga saat ini? Tentunya penuh dengan perjuangan. Perjalanan pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda hingga pendidikan saat ini. Kita akan bahas satu persatu perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman Belanda hingga saat ini. Yang pertama, perjalanan pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda lingkupnya masih sangat sederhana. Yang boleh mengenyam pendidikan hanyalah anak-anak pejabat dan itu pun hanya bisa sekolah semi Eropa. Namun setelah masuk pada zaman politik etis, sistem pendidikan sudah mulai terbuka. Untuk orang-orang luar, tidak hanya anak-anak pejabat saja yang boleh bersekolah, namun orang umum atau orang awam boleh bersekolah. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Tujuan pendidikan pada masa penjajahan Belanda adalah Belanda menitik beratkan kepada pemenuhan pemerintahannya, yakni tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah dan untuk menyebarluaskan budaya barat. Sehingga warga Indonesia hanya dimanfaatkan oleh kolonial Belanda. Selanjutnya, yang ketiga adalah pendidikan kolonial Belanda pada tahun 1854. Pendidikan kolonial Belanda pada tahun 1854 adalah beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Kemudian, lahirnya sekolah Bumi Putra yang hanya punya 3 kelas. Jadi, pada saat itu, hanya ada 2 sekolah, sekolah kabupaten dan sekolah Bumi Putra. Selanjutnya, fokus pembelajaran pada saat itu. Saat itu, rakyat hanya diajari menulis, membaca, dan menghitung seperlunya dan hanya mendidik orang pembantu yang mendukung usaha dagang mereka. Kemudian, pada tahun 1922 terbentuklah Taman Siswa. Cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. 1922 lahirnya Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan budaya bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjadikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Murid diajarkan untuk budi pekerti. Kemudian pada zaman kolonial Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan Indonesia banyak mengalami perubahan. Tujuan pendidikan pada zaman kolonial Jepang adalah lebih ditekankan hasil tenaga buruh kasar secara gratis dan prajurit-prajurit untuk keperluan perang. Setelah masa penjajahan Jepang selesai, Indonesia telah merdeka. Pada zaman kemerdekaan, tujuan pendidikan mengalami perubahan, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mendidik menjadi warga yang sejati, bersedia menyumbang tenaga dan pikiran untuk warga negara dan masyarakat. Setelah perubahan itu terjadi, terbentuklah pendidikan pada awal kemerdekaan. Pendidikan pada awal kemerdekaan terdiri atas 4 tingkatan, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang kedua, pendidikan dasar, yang ketiga, pendidikan menengah, dan yang keempat, pendidikan tinggi. Untuk sekolah tinggi dan akademi pada saat itu hanya terdapat di kota Jakarta, Klaten, dan Solo. Kemudian untuk universitas terdapat di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia pada abad ke-21. Pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 menjadi abad globalisasi. Pada saat ini,
Pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan lagi, akan tetapi berfokus pada sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi atau kerjasama. Kemudian, pendidikan di Indonesia saat ini. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Setelah mengetahui perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini, tentunya tidak mudah. Maka tugas kita saat ini adalah untuk belajar, karena kita telah mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada mereka di zaman dahulu. Sehingga kita harus terus belajar untuk memajukan masa depan bangsa dan generasi muda. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.